Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena dilandasi iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dari hadis ini bisa kita tarik sebuah pelajaran bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa. Tentu syarat melaksanakan ibadah puasa tersebut adalah ada dua persyaratan. Yang pertama, puasa Ramadan yang kita lakukan adalah dilandasi imanan, yaitu semata-mata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang dilandasi dengan iman itu, maka insya Allah jaminannya adalah Allah akan ampuni dosa-dosanya. Yang kedua adalah pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang yang melaksanakan ibadah puasa itu kalau mau diampuni dosa-dosanya, imanan wahtisaban, menjadi syarat mutlak agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sedang berpuasa itu tidak mungkin akan melaksanakan maksiat kepada Allah karena dasarnya adalah imanan wahtisaban. Orang yang sedang berpuasa tidak mungkin akan melaksanakan maksiat-maksiat pada siang hari maupun malam hari, karena puasa yang dilaksanakan itu adalah semata-mata landasannya adalah iman. Tidak akan mungkin orang yang sedang beriman, yang ada di dalam dadanya iman, itu akan melaksanakan maksiat kepada Allah. Maka kalau mau dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan maupun bulan-bulan setelah Ramadan, itu adalah syaratnya kita melaksanakan ibadah puasa itu dasarnya adalah imanan wa ihtisaban. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka pasti Allah akan ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama menyampaikan kepada kita semuanya agar dosa-dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 3 persyaratan agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita meninggalkan maksiat tersebut. Maka maksiat yang selama ini kita laksanakan, kita tinggalkan sejauh mungkin. Jangan sampai kemudian kita kerjakan pada bulan Ramadan. Kalau sebelum bulan Ramadan kita melakukan maksiat, kita melakukan judi, melakukan berzina, minum khamar maupun perbuatan-perbuatan maksiat lainnya, maka pada bulan Ramadan tinggalkan perbuatan-perbuatan itu agar nantinya dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka persyaratan ini harus kita lakukan, bahwa kita harus meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka persyaratan yang kedua kata para ulama agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ada penyesalan di dalam hati sanubari kita, bahwa kita menyesal terhadap seluruh perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Dan dalam penyesalan itu kemudian kita bermuhasabah kepada Allah di sepertiga malam. Kita perbanyak bertaubat kepada Allah, kita banyak berzikir kepada Allah, kita banyak beristighfar kepada Allah sebagai bentuk penyesalan kita terhadap dosa-dosa kita. Bahkan orang yang menyesal terhadap dosa-dosa yang dia lakukan selama ini adalah dia senantiasa ketika mengingat dosanya menetes air matanya, mengingat begitu banyak dosa-dosa yang dia lakukan. Orang yang punya penyesalan terhadap dosa itu, maka dia akan selektif, dia akan terus menjaga perilakunya, terus menjaga aktivitasnya agar kemudian dia tidak kembali kepada perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka persyaratan agar dosa kita diampuni yang ketiga kata para ulama adalah kita berjanji untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Kita berjanji dalam diri kita
bahwa kita sekali lagi tidak akan mengulangi kembali, tidak akan jatuh dalam lubang yang sama. Kalau dulu kita pernah melakukan maksiat, maka kita berjanji mulai tahun ini, mulai detik ini sampai seterusnya, maka kita tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Maka 3 persyaratan ini menjadi persyaratan mutlak agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena wasilah kita melaksanakan ibadah puasa berdasarkan imanan wahtisaban, dan endingnya gufirallahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.